Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kayaknya semua orang pernah lah ya mengalami sakit. Tapi pernah nggak Anda notice gitu ya, ketika Anda lagi sakit tertentu, terus minum obat tertentu, tiba-tiba tuh kadang-kadang muncul kayak ada ruam, gatal, kerasa kayak sesak napas, ada bengkak-bengkak di mata dan lain sebagainya. Nah bisa jadi ini yang namanya efek alergi dari obat yang Anda konsumsi. Terus gimana cara mengenali ini sebenarnya alergi obat atau bukan dan gimana cara mengatasinya? Boleh minum obat yang sama atau enggak? Loh kalau sakit nggak minum obat gimana dong? Tapi minum obat katanya alergi. Makanya hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengenali kalau kita ini mengalami alergi obat. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas seputar obat-obat apa yang bisa mungkin menyebabkan alergi tubuh kita sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Tapi sebelum membahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar minum obat yang sering banget kita dengar di masyarakat. Dan mungkin ya, ini mungkin nih, mungkin kita juga sering melakukan ini dalam upaya untuk menyembuhkan tubuh kita dari penyakit. Nggak ngerti ya, ini maksudnya apakah hal ini fakta, benar, efektif untuk menyembuhkan penyakit dengan minum obat tersebut? Atau sebenarnya ini mitos, jangan ditiru, jangan dilakukan karena bisa jadi berbahaya atau bisa menyebabkan resistensi obat ke tubuh kita. Kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Obat itu katanya harus diminum atau dikonsumsi setelah makan. Ini biasa kan ada ya di wadah plastiknya gitu ya. Sesudah atau sebelum makan, sesudah makan gitu. Bukannya selama ini kita selalu minum obat itu sesudah makan. Kayaknya jarang banget ada obat yang diminum sebelum makan gitu ya. Tapi nggak ngerti nih. Karena mungkin selama ini kita seringnya dapat, kalau pengalaman pribadi saya adalah kayaknya sering banget dapetin obat yang harus diminum setelah makan. Pertanyaan sebenarnya dua sih. Gitu. Apakah semua obat ini harus diminum setelah makan? Kenapa tidak sebelum makan? Dan kedua, apa efeknya makan dengan konsumsi obat gitu ya? Apakah, berarti nggak boleh diminum dalam kondisi perut kosong dong? Terus nggak ada efeknya dong kalau kita minum obat dan lain sebagainya. Pasti banyak ya yang berkecamuk di pikirannya. Kenapa harus diminum setelah makan dan apa efek makan ketika kita minum obat? Jadi pertanyaan kembali lagi ke poin yang pertama. Apakah semua obat harus diminum sesudah makan untuk menimbulkan pengaruh atau dampak yang lebih baik ke kesehatan tubuh kita? Atau sebenarnya ada juga kok obat-obat yang diminum sebelum makan. Bedanya apa? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini sering banget ya, kita kalau dapat resep dari dokter, biasanya kalau untuk penyakit-penyakit tertentu gitu ya, itu diresepkan ada tambahannya nih selain obat, yaitu antibiotik. Nah jadi orang berpikiran bahwasannya antibiotik adalah rajanya obat. Sehingga kayak ada masalah apa gitu ya, sakit udah dikasih antibiotik aja. Dan sayangnya adalah sekarang mudah banget untuk mendapatkan antibiotik. Jadi kayak kita ke apotik, kita beli antibiotik, dikonsumsi deh. Padahal mungkin bisa jadi kalau salah konsumsi tanpa resep dokter gitu ya, itu bisa jadi resisten tuh tubuhnya terhadap antibiotik yang dikonsumsi. Nah akan jadi masalah lagi nih kalau kedepannya Anda mengalami penyakit yang sama atau yang berbeda dan tubuh sudah resisten. Wah itu bisa berbahaya. Tapi pertanyaannya gini, antibiotik itu kembali lagi ya, dengan konsumsi yang secara bebas itu dan bisa dibeli secara bebas, itu bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit nggak sih? Yang mungkin selama ini ya banyak kita temukan lah ya, penyakit-penyakit yang umum terjadi di sehari-hari di kehidupan kita. Nanti akan kita bahas ya. Sebenarnya sedahsyat itu ke antibiotik dan ada kandungan apa di dalamnya, nanti kita bahas. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Tingkatkan dosis obat katanya bisa mempercepat proses penyembuhan. Ini kadang-kadang untuk orang yang kurang sabar gitu ya. Jadi karena aduh dok bentar lagi mau liburan, bentar lagi mau ada acara ini dan lain sebagainya. Sementara badan masih drop nih dok. Ya udah deh saya tingkatin dosis obatnya supaya apa? Supaya cepet tuh menghalau semua jenis kuman, bakteri, virus dan lain sebagainya di tubuh kita sehingga kita cepat sembuh. Sehingga kayak dianjurin sama dokternya 1 aja, tapi sama dia diminumnya 2, even mungkin 3 dan lain sebagainya. Karena kepikirannya kita gini, berarti kalau ibarat kata kalau nyuci baju gitu ya, pakai deterjen
lebih banyak itu akan lebih cepat bersihnya gitu ya. Jadi ibarat kata juga kalau kita minum obat nih, lebih banyak minum obatnya maka lebih cepat tuh melenyapkan virus, bakteri dan lain sebagainya di tubuh kita sehingga kita jadi cepat sembuh. Kalau dipikir-pikir secara acak-acakan gitu ya, secara non medis itu kayaknya make sense ya kalau dikaitkan logikanya tadi kayak deterjen. Tapi kalau secara medis ini terbukti nggak secara medis apa efeknya gitu ya? Maksudnya benar-benar bisa berpengaruh ke tubuh atau enggak? Atau justru no way, itu cara yang sangat berbahaya. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Ini dia, banyak orang apalagi anak-anak gitu ya, susah banget yang namanya minum obat gara-gara obat rasanya pahit. Sebenarnya ada dua sih pertanyaan besar di sini. Apakah semua obat rasanya pahit? Kalaupun banyak obat rasanya pahit, yang kedua pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang membuat obat itu terasa pahit gitu. Maksudnya ada kandungan apa sih di dalamnya gitu ya. Karena selama ini banyak orang yang kayak malas banget minum obat. Bukan hanya karena masalah harus disiplin minum obatnya, sehari harus 3 kali dan lain sebagainya gitu ya. Itu gara-gara rasanya yang pahit. Jadi once kita lagi minum obat terus nempel tuh di lidah ya. Lidah kan indera pengecap ya, perasa gitu. Jadi kayak gitu rasanya sangat luar biasa. Nah nanti akan kita bahas apakah ada obat rasanya manis? Kayaknya semua orang pengen ke situ. Tapi kalau minum obat berarti sakit dong. Kalau bisa sih enggak gitu ya. Oke, kita lihat poin yang terakhir. Nah ini dia, sering banget ya, harus diminum 3 kali sehari. Pagi, siang, malam, seperti itu. Nah ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Ini mungkin disejajarkan dengan waktu kita makan. Makan pagi sarapan, makan siang sama makan malam. Sehingga setelah makan, ini seperti poin yang pertama tadi ya, harus diminum setelah makan gitu. Jadi 3 kali sehari setelah makan. Nah apakah ada obat-obat yang diminum? Oh nggak semua obat kok 3 kali sehari, ada yang 2 kali, ada yang makan sekali. Nah tapi kenapa banyak yang dianjurkan 3 kali? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar minum obat. Dan kami akan membahasnya saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kenapa masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar minum obat. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Profesor Dr. Evi Yunihastuti SPPD KAI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari MMC Hospital. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Evi, apa kabar? Sehat dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat. Alhamdulillah, minal aizin wal faizin ya dok ya, maaf lahir batin. Masih suasana lebaran gitu ya dok ya. Dok, hari ini kita akan membahas, mungkin setelah lebaran ini banyak orang yang kontrol ke rumah sakit dan lain sebagainya. Karena mungkin habis quote and quote makan enak dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Dan akhirnya ada yang harus mengonsumsi obat. Nah mungkin ada beberapa kasus orang setelah minum obat akan timbul mungkin ruam, gatal dan lain sebagainya. Itu sebagai efek atau respon tubuh adanya alergi. Nah nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya seputar alergi obat. Tapi sebelum ngomong alergi obat, kita ngomongin dulu mitos fakta seputar minum obat nih dok. Yang kayaknya sering banget kita dengar di masyarakat kita, tapi nggak ngerti nih. Bukan hanya dengar sih kayaknya, dilakukan juga oleh masyarakat kita gitu ya dok. Yang pertama adalah obat harus diminum setelah makan. Ini kan sudah kayak template banget nih dok. Selama ini kita harus makan dulu, yang penting apa aja masuk makanan, setelah itu baru boleh minum obat gitu ya. Apakah memang semua obat harus diminum setelah makan atau enggak juga kok ada obat yang diminum sebelum makan gitu dok? Sebenarnya tidak hanya sesudah makan. Berarti ini mitos ya? Ya. Oh ya, jawab dulu. Ini mitos berarti. Jadi ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan, bahkan ada yang sambil makan. Oh, ya. Sambil makan? Atau ada yang bisa diminum kapan saja gitu. Jadi makanya kalau di dalam etiket obat biasa ditulis ini mau minum yang mana. Tapi sebenarnya ada apa ya dok? Maksudnya kayak kenapa dibedakan ini yang sesudah makan, ini sebelum makan, ini sembari makan atau anytime gitu? Itu ada pengaruhnya nggak? Maksudnya kenapa dibedakan seperti itu? Gitu? Bisa jadi karena cara kerja obatnya. Jadi kalau obatnya lebih baik diminum sebelum makan, nah itu
contohnya obat lambung ya, obat mah biasanya diberikan sebelum makan. Itu supaya melapisi lambungnya, makan baru kemudian makan yang lain seperti itu. Kalau yang sesudah makan itu biasanya sambil makan. Itu terkait sama pencernaan, kayak enzim pencernaan itu dimakannya berarti sambil makan, lagi makan kita menelan makanan, minum obat baru makan lagi. Nah itu yang sambil makan. Oke, kalau yang sudah makan dia efek dari obatnya biar lebih maksimal atau gimana? Ya biasanya sudah ditemukannya seperti itu ya. Ketika obat pertama kali ditemukan tuh, ini lebih baik kalau diberikan yang kapan nih, jam segini, sesudah makan, sebelum makan, atau yang mana paling optimal cara kerjanya seperti itu. Atau ada juga mungkin karena yang rasanya pahit biasanya diberikannya sesudah makan. Oke. Jadi memang sesuai peruntukannya masing-masing ya. Jadi tidak ngomongin bahwa semua obat pasti diminum setelah makan. Enggak juga, ada juga yang sebelum, sembari, atau kapanpun gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Nah ini sering banget nih. Orang menganggap bahwa ini rajanya obat gitu ya, ngomongin antibiotik. Jadi bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan sayangnya adalah banyak orang yang punya akses dengan sangat mudah untuk mendapatkan atau membeli antibiotik ini sendiri. Nah sebenarnya kalau ngomongin antibiotik, itu kenapa sih dok? Kok orang-orang berpikiran bahwa oke, kayaknya ini bisa diatasi dengan antibiotik gitu. Sehingga banyak orang yang konsumsi antibiotik dan ngerasa agak enakan gitu. Sebenarnya ada apa di dalam antibiotik itu? Ini mitos atau fakta? Oke, antibiotik itu kan golongan obat ya. Ini mungkin maksudnya untuk kasus-kasus infeksi. Berarti kalau ada gejala infeksi, nah mungkin antibiotik bisa bekerja, pikirannya seperti itu. Ya, betul. Tapi sebenarnya infeksi kan ada banyak jenisnya. Antibiotik itu anti untuk bakteri. Jadi dia hanya bisa membunuh kalau memang yang menyebabkan sakitnya adalah infeksi karena bakteri. Kalau ternyata itu virus, misalnya cacar air gitu, nggak bisa disembuhkan dengan antibiotik, harus diberikan antivirus. Kalau misalnya jamur, ya tentu obatnya bukan antibiotik, anti jamur gitu. Jadi cuma memang yang paling banyak dikenal orang adalah antibiotik, seperti itu. Sama halnya kayak kemarin waktu pandemi COVID-19 kan banyak orang konsumsi antibiotik juga, itu berarti nggak ngefek ya dok? Karena itu kan virus jenisnya. Atau beda case-nya atau gimana? Kalau COVID ada antivirusnya juga kan. Nah, beda ya, berarti bukan antibiotik yang untuk bakteri gitu ya. Tapi berarti kalau ada infeksi bakteri, kan selama ini oke lah, memang antibiotik kan untuk membunuh bakterinya gitu ya. Nah, kalau ada orang nih dok, sekarang kan ya sorry itu saya maksudnya akses mereka untuk mendapatkan antibiotik itu kan sangat mudah gitu, tinggal beli aja dapat gitu kan. Nah itu sebenarnya ada efek ke tubuh nggak sih kalau akhirnya mereka konsumsi ya nggak pakai resep dokter, beli aja ya nyatanya sih selama ini mereka sembuh ya gitu. Tapi nggak ngerti maksudnya efek jangka panjangnya ada nggak sih? Ya pertama kalau dia sebenarnya tidak ada infeksi ya, terus kemudian dikasih obat, kalau misalnya tidak ada efek samping ya mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tapi kan kalau ada efek samping seperti contohnya alergi atau efek samping ke organ lain, nah itu akan menjadi masalah. Hati-hati sih sebenarnya. Dan kalau misalnya tidak disuruh seringkali pergi beli gitu ya, nanti suka datang antibiotik yang harusnya diminum 3 kali sehari, itu diminumnya paling cuma 1 atau 2, atau karena ngerasa sudah baikan mungkin hanya 1 hari minum selesai. Nggak seperti itu. Bahaya justru kalau misalnya ternyata ada bakterinya, terus kemudian kita minum obat antibiotiknya tidak adekuat, nah yang terjadi kumannya menjadi resisten. Itu yang berbahaya. Malah nanti minum antibiotik lagi nggak mati tuh kumannya gitu ya dok ya, bisa jadi bahaya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini juga nih, ini karena saking kreatifnya orang-orang kita gitu ya. Jadi ketika lagi sakit terus kayak aduh kok belum sembuh-sembuh juga, biar cepat sembuh udah deh banyakin dosisnya gitu. Disuruh dokter minum 1, dia minumnya 2 gitu. Nah banyak orang yang meningkatkan dosis obatnya supaya cepat sembuh. Nah itu gimana dok?
Kalau misalnya paracetamol sih boleh ya, dari 500 mg pengen naik jadi 1000 masih oke. Tapi kalau misalnya antibiotik, anti nyeri, segala macam, dan obat-obat lain yang diberikan dokter dengan dosis berlebihan, yang terjadi nanti adalah efek sampingnya yang hebat. Jadi bisa jadi tidak masuk rumah sakit karena penyakitnya, bisa jadi masuk rumah sakit karena efek samping obatnya. Oh, oke. Tapi efek samping itu akan bisa terjadi pada semua orang yang meningkatkan dosis asal-asalan atau bisa jadi case-nya bisa berbeda setiap orang atau gimana? Bisa berbeda. Oke, baik ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Nah, ini juga nih orang yang sering malas minum obat itu gara-gara rasanya pahit gitu ya. Apakah semua obat rasanya pahit, Dok? Kalau semua pahit, anak-anak nggak ada yang minum obat ya. Tentu tidak. Tergantung jenis obatnya, tergantung dari pelarutnya. Ada sirup, ada yang kemudian dilapisi gula gitu. Jadi obat itu mungkin kecil, tapi untuk bisa menjadi tablet itu kan ditambahkan zat lain, itu yang untuk membuat dia bisa berbentuk tablet, bisa cukup. Dan itu sebenarnya juga kadang dipergunakan untuk memperbaiki rasa. Tapi tidak semua obat memang pada dasarnya pahit gitu. Ada juga kok yang tidak pahit. Ada juga yang tidak pahit. Berarti itu tergantung kandungan apa yang dalam obat sehingga ini bisa menyebabkan obat ini terasa pahit, obat ini terasa manis gitu ya, Dok ya. Dan rata-rata kalau kita ngomongin obat yang buat anak-anak biasanya rasanya manis gitu ya, karena biar mereka mau minum obat ya. Gitu ya. Oke, Dok, kita lanjut yang terakhir ya. Nah, ini juga nih sering banget obat itu harus diminum 3 kali sehari. Ini mungkin urusannya sama yang poin pertama tadi tuh ya, setelah makan. Makanya kita ada sarapan pagi, makan siang dan makan malam gitu. Nah, apakah semua obat harus diminum 3 kali sehari? Kalau ditanya idealnya sih obat itu harusnya kecil, efektif, minumnya 1 kali sehari gitu ya. Ya pinginnya orang ya, Dok ya. Karena minum 3 kali sehari pasti lupa. Tapi memang beberapa obat saat ini masih harus diberikan 3 kali sehari. Tapi sebenarnya kalau saya sebagai dokter ingin kasih obat cuma 1 kali sehari aja. Betul. Gitu. Jadi tergantung jenis obatnya. Terus kemudian juga kadang-kadang tergantung fungsi ginjalnya. Kalau orang fungsi ginjalnya nggak baik, obat yang harusnya misalnya 1 kali sehari itu mungkin kita bisa kurangin selang sehari gitu. Jadi tergantung bagaimana kondisinya orang tersebut, beda-beda. Oke, jadi secara umum sebenarnya ada juga yang tidak 3 kali sehari, tapi sebenarnya kalau lihat kondisi masing-masing juga nih ya, maksudnya pasien ini sama kesehatan ginjalnya, karena kan hubungannya nanti juga ketika orang minum obat urusannya juga ke ginjalnya gitu ya, Dok ya. Oke, thank you, Dok, sudah terjawab pintas faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin alergi obat ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini, kenali tanda alergi obat. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Evi Yunihastuti SPPDKI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari MMC Hospital. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Sebelum ngomongin alergi obat, sebenarnya yang dimaksud dengan alergi ini apa? Selama ini kan kita kenal alergi, dia gatal-gatal, ruam dan lain sebagainya. Tapi secara medis, alergi itu definisinya apa sih, Dok? Alergi itu sebenarnya reaksi tubuh kita yang berlebihan terhadap yang dari luar. Jadi kalau autoimun, reaksi tubuh kita berlebihan terhadap yang ada dari dalam tubuh kita. Itu sebenarnya sama-sama reaksi imun kita yang berlebihan. Oke. Jadi hubungannya dengan imun, cuman bedanya kalau dia alergi itu dari faktor eksternal gitu ya, di luar tubuh itu sendiri gitu ya. Oke, nah sekarang kalau ngomongin penyebabnya itu berarti semua hal dari luar yang bisa menyebabkan respon tubuh ke imun kita atau bisa jadi berbeda-beda. Penyebabnya mungkin karena dari hal, ya selama ini kita ngerti kalau tema kita hari ini kan obat gitu ya, atau mungkin bisa jadi makanan, minuman, atau mungkin ya, Dok ya, ada kayak suhu gitu, itu bisa jadi nggak sih? Bisa.
Jadi alergi itu bisa dari yang dimakan, atau kalau obat disuntik ya, bisa masuk lewat disuntik, lewat cara lain, atau dari yang ada di sekeliling kita. Jadi di environment. Oh, termasuk suhu gitu ya. Kan ada juga yang kalau kedinginan sih itu alergi, bukan kalau dingin gitu ya. Oh, jarang sebenarnya orang alergi dingin. Jadi biasanya ada alergi terhadap alergen yang ada di lingkungan. Itu contohnya yang paling sering tuh tungau debu rumah gitu, atau bulu kucing, bulu anjing. Nah itu yang biasanya ada di sekeliling kita. Di lingkungan sekitar yang ada di sekeliling kita gitu ya, Dok ya. Oke, tapi kalau ngomongin alergi obat, kan selama ini kan kita ngerti obat itu untuk menyembuhkan penyakit gitu ya. Tapi ini justru malah orangnya alergi terhadap obatnya gitu. Itu kondisinya seperti apa kalau ada orang mengalami alergi obat? Maksudnya ada sesuatu yang kandungan apa di obat itu sehingga orang itu bisa menyebabkan alergi gitu? Oke, pertama itu tidak bisa ditebak ya. Jadi kenapa obat ini yang pakai 1 juta orang ada 1 orang alergi? Nah itu gitu. dia. Nah itu biasanya tergantung respons dari tubuhnya masing-masing. Memang kan obat itu buatan manusia ya, Betul. tidak sesempurna buatan Allah seperti itu. Jadi pasti semua obat ada risikonya. Dan ini sebenarnya bukan cuma obat ya. Jadi seringkali obat, vitamin, suplemen, atau herbal, nah itu juga sama. Bisa membuat reaksi alergi juga yang kita tetap kategorikan alergi obat. Oh, oke, berarti kan selama ini kan dokter baru menyebut ada herbal dan lain sebagainya. Selama ini kan kita selalu mengidentikan bahwa orang yang mengalami alergi obat adalah orang-orang yang minum atau mengonsumsi obat kimia, gitu ya Dok ya, dari dokter gitu. Jadi apakah alergi obat ini tidak terbatas hanya obat kimia, bisa jadi dari herbal juga, bisa jadi dari non kimia lah gitu, bukan dari dokter, secara medis itu bisa terjadi atau gimana? Iya, kita sudah sering menemukan ternyata bukan obat yang diminum, atau ternyata suplemen, atau ternyata ya pokoknya ya bukan sesuatu yang seperti diketahui ya ini harus obat dokter seperti itu. Ada ekstrak beberapa benda juga, itu juga tetap saja bisa membuat alergi. Karena itu kan tetap benda asing bagi tubuh kita yang kemudian responnya berbeda tiap orang. Kalau selama ini orang pikir, herbal tuh nggak mungkin bikin alergi deh gitu, itu bukan herbalnya yang salah ya? Atau karena respon tubuhnya aja yang berbeda gitu, atau gimana? Ya, sama obat biasa gitu. Kenapa satu orang tidak timbul reaksi, tapi ada orang yang kena gitu, sama juga. Semua juga punya potensi menimbulkan reaksi alergi obat. Oh, karena mungkin satu obat ini, entah ini obat kimia atau obat herbal, diminum di orang A nggak ada efek, tapi di B bisa jadi ada efek alergi gitu ya Dok. Nah itu beda-beda. Tapi sebenarnya pernah nggak sih Dok ada penelitian atau apa gitu ya? Kenapa dari, kayak tadi dokter nyebut, dari 1 juta orang yang minum ada 1 yang alergi gitu? Ada nggak kadang-kadang, ini ada potensi di dalamnya ada kandungan apa di obat itu bisa ketahuan nggak sih Dok? Kalau potensi obat ini bisa bikin alergi ya, semua isi obat bisa bikin alergi. Tapi ada faktor genetik mungkin pada orang tersebut yang membuat dia mudah timbul reaksi terhadap obat itu ada. Tapi belum semua sudah diketahui gitu. Jadi kayak misalnya, kalau dia ada kelainan genetik ini berarti nanti kalau dia minum paracetamol dia akan alergi. Itu belum ketemu. Belum semua sudah ditemukan jenisnya gitu. Oke, nah sekarang dengan kondisi tersebut ini kan masih clueless ya, karena kita ngomonginnya ini secara random aja nih gitu. Karena setiap kandungan obat bisa berpotensi menimbulkan alergi gitu. Tapi tidak semua orang yang minum obat itu bisa terjadi alergi. Karena ini case by case sangat personal sekali urusannya gitu ke setiap pasien masing-masing. Nah kalau urusannya dengan range usia, ada nggak sih pengaruhnya kayak, ini obat diminum untuk range usia dewasa produktif aman, tapi untuk anak-anak sama lansia mungkin bisa jadi beda gitu. Karena mungkin anak-anak imun sistemnya belum terbentuk sempurna, lansia sudah menurun imunnya. Untuk dewasa produktif imunnya lagi oke-okenya tuh. Nah kalau usia bisa nggak mempengaruhi mereka bisa alergi obat atau enggak? Atau pertanyaannya gini,
semua usia bisa mengalami alergi obat atau gimana tuh? Iya, nggak tergantung jenis range usianya range ya? usia tidak, tapi tergantung juga dari berapa banyak obat yang diminum ya. Kalau kita tahu kelompok usia tertentu atau penyakit tertentu, obatnya bisa jadi banyak sekali gitu. Nah, makin banyak obat yang diminum, tentu makin ada risikonya. Salah satunya mungkin akan mengalami alergi. Itu biasanya terjadi pada orang yang kan ada beberapa penyakit yang memang harus minum obat seumur hidup gitu ya, kayak let's say kayak diabetes gitu ya. Nah itu alergi obat itu bisa jadi, kan sebenarnya bisa terjadi pada semua orang, tapi maksudnya risikonya lebih tinggi nggak sih kepada mereka-mereka yang punya penyakit tertentu gitu dok? Karena mereka harus konsumsi obat seumur hidup tuh gitu. Iya, belum jelas persis seperti apa gitu ya, cuman orang-orang yang memang harus minum obat banyak itu cenderung lebih mudah timbul reaksi. Gitu. Jadi memang hati-hati. Itu saja sih pesannya, dan dokter setiap ketemu pasien itu harusnya nanya nih, punya nggak riwayat alergi obat? Kalau di rumah sakit atau di dalam rekam medis tuh sampai ada kolom besar. Alergi obat apa aja harus ditulis. Tapi kalau orang itu nggak ngerti gimana dong? Maksudnya kayak selama ini sih dia kayak gini, dia pernah punya sakit gitu ya, katakanlah minum obatnya ABCD gitu ya, terus kemudian ada sakit tertentu di mana dia harus mengonsumsi obat E gitu. Kan selama ini dia belum pernah, gimana dia tahu atau gimana? Memang tidak bisa diketahui karena obatnya banyak sekali ya gitu. Cuman kalau sudah pernah mengalami satu reaksi obat, itu sebaiknya semua orang dia tahu gitu, obatnya apa nih kemarin yang bikin alergi. Makanya ketika ketemu dokter lain, nanti kasih tahu saya sudah pernah alergi dengan obat yang ini. Jadi dokter akan berusaha mencari obat lain yang jenisnya beda gitu, golongannya berbeda dengan obat tersebut supaya tidak timbul reaksi alergi lagi. Jadi kalau masih ada obat lain, pilihannya kita cari obat lain dulu. Tapi kalau cuma ternyata hanya satu obat itu yang harus dipakai, nah itu baru biasanya dokter-dokter konsultan alergi imunologi itu harus melakukan tes, namanya tes provokasi obat gitu, supaya memastikan aman. Oke, berarti kalau ada treatment atau tindakan atau pengobatan tertentu dan mereka harus konsumsi obat, berarti ada serangkaian tes gitu ya dok ya, untuk mengetahui apakah orang ini mengalami alergi pada obat-obat tertentu. Berarti ada tesnya untuk mengetahui dia alergi atau enggak gitu dok? Tidak semua obat. Oh tidak semua obat, kalau dicurigai aja gitu ya? Kalau misalnya ada yang lain, sebaiknya pakai yang lain. Makanya riwayat itu penting gitu. Kita tahu kalau misalnya ada ibu-ibu, anak-anak harus tahu anaknya sakit alergi obat apa saja gitu ya. Tapi kalau untuk dites semuanya nggak ada tesnya, terlalu banyak obat di dunia banyak ini. Ya, harus dites satu-satu gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas sama kita hari ini, kenali tanda alergi obat. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv ya. Kita masih bersama dengan Profesor Dr. Evi Yunihastuti SPPDKAI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari MMC Hospital. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau ngomongin gejala, tanda yang muncul, selama ini kan kalau kita ngerti orang alergi makan itu muncul kayak ruam merah, gatal dan lain sebagainya gitu. Nah kalau alergi obat itu ada nggak yang spesifik bahwa oh kalau muncul kayak gini ini berarti ada reaksi nih dari obatnya. Jadi ini menuju ke alergi deh kayaknya. Atau bisa jadi per obat kandungannya bisa jadi beda nih manifestasi klinisnya ke setiap tubuh pasien gitu. Tidak tergantung obat ya, obat apapun munculnya bisa sama. Jadi ada obat, ada reaksi yang munculnya awal. Jadi begitu segera diminum, terus kemudian muncul
bibirnya bengkak lah, matanya bengkak, atau bentol-bentol, itu yang paling sederhana. Bisa juga sesak nafas seperti orang asma, atau yang paling bahaya tuh yang disebut anafilaksis. Jadi bisa langsung pingsan, tensinya drop. Nah itu yang bahaya. Itu termasuk reaksi alergi yang tipe cepat yang berbahaya. Jadi itu ya reaksi awal namanya ya, yang muncul awal. Tapi tidak semua reaksi alergi obat itu munculnya cepat gitu ya. Jadi bisa jadi munculnya belakangan. Jadi diminum berhari-hari, terus baru munculnya ruam-ruam juga. Terus kemudian bisa kulitnya kelupas. Itu yang paling berat mungkin banyak namanya kenalnya Stevens Johnson syndrome. Oh iya. Nah itu termasuk reaksi alergi yang tipenya lambat. Jadi tidak semua alergi obat itu munculnya begitu diminum. Bisa jadi sesudah minum berhari-hari juga baru bisa muncul, tetap ada. Oh oke, berarti alergi obat ini bisa ada yang reaksinya cepat, ada yang reaksinya lambat gitu ya. Nah itu sampai kayak muncul, kayak Stevens Johnson syndrome itu kan, itu sebenarnya dia penyakitnya atau efek dari alergi obatnya sih dok? Efek dari obat. Oke. Tapi sebenarnya kalau entah itu reaksi cepat ataupun sampai tadi ada yang kehilangan kesadaran, pingsan dan lain sebagainya itu ya, ataupun yang lambat gitu, sama kayak Stevens Johnson syndrome. Ini ngomongin alergi obat, ini berbahaya atau enggak? Kan selama ini kayak, oh ya udah kalau alergi di stop aja obatnya, atau kayak oh nanti setelah minum obat setelah berapa jam efeknya hilang dia akan kembali normal gitu. Mungkin kan orang berpikirnya gitu, tapi ada nggak secara medis dikatakan bahwa alergi obat bukan hanya sekadar selesai minum obat reaksinya hilang, alerginya hilang, tapi bisa jadi lebih dari itu. Bahkan mungkin bisa ada mortality rate-nya juga di situ, gimana tuh dok? Jadi bisa fatal, contohnya anafilaksis tadi ya, kalau tidak tertolong segera ya tensinya bisa nggak naik-naik akhirnya meninggal. Tapi memang kejadiannya tuh sangat-sangat jarang. Karena itu memang setiap kita baru menggunakan satu obat, observasi dulu. Seperti contoh vaksin COVID deh, kita disuruh 30 menit dulu kan, jangan kemana-kemana. Nah itu sebenarnya mau lihat dalam 30 menit pertama itu timbul nggak reaksi cepatnya yang dikhawatirkan. Nah sesudah lewat fase itu tetap saja sambil minum obat dilihat ada nggak timbul reaksi-reaksi kemerahan lah gitu. Nah segera dihentikan, memang paling betul adalah segera hentikan. Lalu kemudian berkonsultasi lagi ke dokternya. Ini betul nggak boleh obatnya termasuk alergi dan saya tidak bisa pakai lagi. Gitu. Tapi kalau ngomongin reaksi alergi obat ini sendiri, itu bisa jadi maksudnya beda nggak sih dok antara kayak anak-anak sama dewasa gitu? Atau gimana? Bedanya dewasa bisa teriak ya. Kalau bayi dia kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau dewasa, kalau anak ya mungkin dia nggak ngerasa sesuatu, nggak bisa berbicara kali ya. Sama, tetap anak juga punya resiko yang sama seperti dewasa juga. Sama reaksinya juga sama ya reaksinya. Nah oke, jadi selama ini kan kita gini, orang minum obat karena memang lagi kondisinya nggak fit ya gitu ya, sehingga ya di pikiran kita oh imun sistemnya kan lagi turun gitu. Nah kalau ada case baru nih, selain minum obat dia mengalami alergi juga, apakah orang yang mengalami alergi obat ini itu berhubungan juga dengan kekebalan tubuhnya yang lagi turun gitu, sehingga akhirnya oh dia alergi gara-gara imun sistemnya lagi turun? Itu benar atau enggak? Iya, tadi kan sebenarnya alergi prinsipnya reaksi berlebihan, bukan reaksi karena imunnya turun. Reaksi imun kita berlebihan terhadap apa yang kita makan ya, atau yang dimasukkan lewat disuntik. Bukan karena imunnya turun ya, karena justru malah berlebihan gitu. Nah sekarang berarti kan karena yang ini alergi gitu ya, setelah dia muncul yang jadi problem kan kalau dia reaksinya lambat ya dok ya. Kalau reaksinya cepat udah mulai ketahuan, kayak kemarin kita pandemi kan orang divaksin harus tunggu evaluasi 30 menit. Nah kalau efeknya lama itu benar-benar sampai dia efeknya kelihatan, kayak tadi harus muncul Stevens Johnson syndrome, itu di tubuh memang nggak ngeluarin apa-apa, tanda-tanda apa gitu?
awalnya sih di kulit ya, biasanya kalau yang tipe lambat Steven Johnson, kadang-kadang agak demam awalnya, terus kemudian muncul reaksi ruam-ruam gitu. Ada sih penampilan yang khas, oh ini reaksi alergi tipe lambat nih gitu. Nah kalau udah muncul segera berkonsultasi nih masuk kategori apa nih gitu. Kalau betul alergi, stop obatnya, diberikan obat baru dia akan perbaikan. Dan jangan pakai obat itu lagi kapanpun. Muncul lagi ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Saya bacakan ya, ini dari Pak Yogi. Lucu nih ya pertanyaannya. Dok, saya ada panu nih dok di punggung. Lalu saya obatin pakai obat ketoconazole ya dok ya. Nah setelah minum obat itu mulut saya jadi kering nih dok, mual sampai muntah. Apa ini alergi ketoconazole tablet? Bagaimana solusinya dok? Terima kasih. Nah gimana dok? Saya baca nama obatnya aja bingung. Ketoconazole ya, semoga nggak salah. Ketoconazole-nya diminum, bukan yang dioles. Nggak tahu dah. Gimana tuh dok? Mungkin dioles mungkin ya, atau diminum nih, nggak ngerti nih. Jauh banget. Gimana? Kalau oles sih harusnya nggak seperti itu ya. Gitu. Tapi kalau tablet itu bukan reaksi alergi sih. Kalau muntah itu bukan termasuk kategori seperti itu. Oke. Tapi ada nggak maksudnya kayak obat-obat yang dia tuh efeknya di luar, di kulit, terus dia diminum, terus ada efek alerginya gitu. Bisa jadi juga ada obat yang efek gitu ya? Obatnya dioles gitu di luar. Diminum? Maksudnya dia ada masalah di kulitnya atau apalah gitu ya, daerahnya panu sih, maksudnya berbagai jenis masalah kulit kan bisa jadi ini dan lain sebagainya gitu. Terus dia konsumsi tuh obat minum gitu, itu ada efek juga bisa alergi gitu? Bisa lah, semua yang diminum tetap bisa bikin alergi. Tapi bisa sampai mual, muntah, dahsyat seperti itu bisa ya dok ya? Ketoconazole emang mual bukan? Enggak, maksudnya selain ketoconazole, maksudnya yang secara umum itu bisa menimbulkan mual dan muntah sampai sedahsyat itu? Kalau yang alergi yang hebat ya itu sih tidak seperti itu. Biasanya ada kelainan kulit, tensi turun, kadang-kadang bikin diare. Tapi biasanya paling sering kalau secara awam lihat kulitnya dulu juga. Tapi apapun itu, maksudnya obatnya apapun itu, dia pasti tubuh entah reaksinya cepat atau lambat, dia pasti akan ngasih kayak alarm gitu nggak sih, sinyal bahwa ini ada sesuatu yang nggak pas nih dari obat ini yang direspon sama tubuh kita gitu ya, sehingga orang bisa ngerti gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Yogi. Tapi gini dok, sebenarnya kalau untuk kasus kayak Pak Yogi ataupun orang lain gitu ya, dia kalau udah mulai muncul nih kayak, oh kayak gini nih, ada muncul kayak rasa-rasa tadi disebutkan oleh dokter Evi gitu ya. Waduh, kayaknya seperti ini. Itu apa penanganan pertama? Hanya sesederhana, oke stop minum obatnya atau gimana? Atau ada hal yang lain? Yang utama kalau betul alergi obat, ya harus stop obatnya. Karena kalau betul alergi obat, terus kemudian dikasih obat anti alergi, tapi obat tetap diminum, nah itu tetap akan berlangsung proses alerginya. Bahkan bisa menjadi lebih buruk selama masih diminum obatnya. Terus untuk penanganannya sendiri berarti ketika let's say nih ya, dia sakit A, terus kemudian minum obat satu, itu dia ada alergi. Berarti nanti dokter akan meresepkan yang obat 2 atau 3 atau 4 dengan kandungan yang sama atau enggak dari obat yang pertama ini gitu? Atau hanya kayak beda brand aja, beda merek gitu atau gimana dok? Ya kalau misalnya beda brand mah kalau isinya kandungannya sama tetap akan bikin alergi ya. Ya walaupun tadi alerginya sama yang tablet, terus kita masukin lewat infus tetap bisa bikin alergi. Karena kan isinya tetap sama. Nah prinsipnya harus dilihat kasus ya. Misalnya orang lagi alergi obat, terus kemudian karena dia lagi demam gitu ya, terus demamnya sudah selesai, apakah perlu kita ganti obat demamnya? Kan nggak perlu gitu. Jadi prinsipnya lebih baik dihentikan obat pencetusnya. Nah sisanya tuh sebenarnya simptomatik ya gitu. Apa yang perlu ditangani sesuai gejalanya. Kayak Steven Johnson itu sebenarnya stop obatnya, terus kemudian yang penting orangnya bisa dapat cukup cairan, cukup makanan gitu untuk bisa recovery.
Oke. Jadi memang harus tahu kandungan obatnya seperti apa sehingga tidak diulangi lagi ya, meskipun beda brand tapi kalau kandungannya sama ya tetap aja gitu ya dok ya. Memang harus diketahui bahwa orang ini ada alergi obat dengan kandungan seperti ini, maka mungkin akan switch ke obat yang lainnya dengan kandungan yang berbeda gitu ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas sama kita hari ini kenali tanda alergi obat. Masih bersama dengan Profesor Dr. Evi Yuniastuti SPPDKI, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan alergi dan imunologi dari MMC Hospital. Oke dok, gini kan ada beberapa penyakit yang tadi sebenarnya sempat kita singgung juga gitu ya, yang mereka harus konsumsi obat seumur hidup gitu ya, kayak diabetes dan lain sebagainya deh gitu ya. Nah, kan biasanya mereka minum obatnya itu jenisnya nggak cuma satu ya dok ya, kayak ada beberapa jenis obat yang harus mereka minum gitu, dan itu kayak apa bahasanya, satu paket rangkaian obatnya itu. Bisa jadi nggak dok kayak selama perjalanan awal ini nggak ada masalah apa-apa gitu. Di tengah perjalanan itu ada satu kasus kayak, kok ada muncul gini-gini respon, itu bisa terjadi nggak kayak gitu? Bisa, kan bisa jadi munculnya belakangan juga. Oh, yang efek lambat tadi itu ya? Oke. Itu kalau kejadian seperti itu dia harus switch yang obat yang menyebabkan, dan itu mengetahuinya gimana? Kan dia obatnya tuh banyak dok, berarti harus dites satu-satu tuh gimana? Kalau obatnya sudah diminum, ini kan bedanya obat yang sudah diminum, berarti nanti kami akan melakukan evaluasi nih di antara sekian banyak obat ini mana yang paling mungkin ada skornya. Jadi betul-betul ditanyain ini minumnya kapan, ini mulainya kapan, reaksinya munculnya kapan. Nah itu bisa jadi kita stop dulu semuanya, terus kemudian nanti dites nyoba satu-satu. Ada juga yang mungkin ada, kita ambil dulu lah yang mungkin ini kemungkinan besar gitu. Tapi itu bisa dilakukan kalau reaksinya ringan. Kalau reaksinya berat, biasanya sih harus ekstra hati-hati gitu. Karena itu memang tindakan yang tidak mudah gitu. Betul. Makanya yang biasanya melakukan itu ya dokter-dokter yang konsultan alergi imunologi, Mas Raden. Ada juga dokter konsultan alergi imunologi anak, di kulit juga ada dokter konsultan alergi imunologi. Jadi semua mempelajari bagaimana penanganan untuk hal-hal yang complicated seperti itu. Karena harus benar-benar kayak diteliti satu-satu ya dok ya. Apalagi kalau mereka harus, kalau enak sih kalau minum obatnya satu jenis gitu ya dan satu biji gitu. Tapi kalau dia serangkaian dan sepaket kan jadi PR banget. Ini mana nih yang menimbulkan alergi dan lain sebagainya gitu ya. Kadang-kadang satu obat kan isinya bisa jadi beberapa. Betul, dan iya betul. Dan bisa jadi kayak hanya satu kandungan aja, sementara kandungan lainnya nggak ada masalah gitu ya. Iya. Nah itu berarti tetap harus di switch ya dok ya, karena nggak mungkin bisa pakai obat itu lagi dong. Iya, kalau yang dia alergi terhadap yang kombinasi gitu kan, contohnya obat TBC deh. Iya. Itu kan obat TBC termasuk sering timbul reaksi alergi obat. Obat TBC kan kalau awal minum obat ada 4 jenisnya. Nah terus kalau timbul reaksi di stop dulu. Nah kemudian nanti baru dites satu demi satu. Rata-rata sih emang alerginya cuma 1. Jadi 3 yang lain tetap bisa dipakai. Cuman tidak dalam bentuk tablet yang udah satu biji tapi isinya 4 jenis itu gitu. Jadi harus pakai cara lain gitu minum obatnya supaya bisa diobatin. Oke. Jadi memang sesuai di kondisinya aja gitu ya dok. Apalagi kalau tadi demensia itu ada juga ya misalnya kondisi-kondisi yang memang rentan mengalami alergi obat gitu ya dok. Nah sekarang pertanyaannya yang mungkin banyak ditanyakan juga sama semua orang. Dok, kalau orang mengalami alergi obat gitu ya, itu mau berobatnya kemana gitu? Itu berarti harus yang ke konsultan tadi atau gimana dok? Prinsipnya sih sebenarnya cari yang expert yang ada gitu ya. Kalau memang di tempatnya ada konsultan alergi imunologi, silahkan. Tapi kalau tidak, tentu bisa ke dokter spesialis. Kalau cuma ada dokter umum, ya tetap bisa lakukan konsultasi juga gitu ya.
Kalau misalnya reaksi yang akut yang cepat gitu ya, kayak anafilaksis itu semua dokter harus bisa. Jadi reaksinya cepat. Nggak harus dong pergi ke cari dokter-dokter subspesialis Kelamaan yang ya, Dok, ya? nyampe nanti. Dan kan nggak banyak se-Indonesia yang ahli alergi imunologi itu masalahnya. Oke. Tapi ada nggak sih, Dok? Maksudnya kayak orang ya setelah berobat deh gitu ya. Oh, ketahuan nih gini-gini nih gitu ya. Bawa alergi obat ini gitu ya. Di-switch dia ke obat yang B gitu ya. Dalam perjalanan ternyata obat B juga bisa menimbulkan lagi alergi gitu. Jadi dia harus switch lagi ke C atau mungkin bahkan ke D dan seterusnya. Itu bisa. Tetap ada. Oh, itu kenapa? Nggak tahu juga penyebabnya apa, Dok? Kalau akhirnya harus switch terus gitu. Jarang banget kasusnya. Itu Tapi jarang. ada. Ada. Itu berarti dari obatnya kah atau dari tubuhnya si pasien itu sendiri? Gitu? Ya memang reaksi tubuhnya saja yang tidak sesuai dengan obat tersebut. Itu biasanya orang yang biasa aja nggak ada apa-apa atau karena mungkin dia ada komorbid tertentu terkait dengan imun ya entah autoimun dan lain sebagainya gitu? Kalau dia nggak sakit nggak minum obat lah. Jadi kalau ya pada prinsipnya kan kita para dokter tidak akan kasih obat kalau tidak perlu gitu. Jadi kalau memang tidak perlu obatnya jangan diminum. Tapi kalau memang dianggap perlu barulah kita harus mencari cara obat apa yang bisa diminum. Betul. Berarti intinya adalah apapun kondisinya tetap harus dikonsultasikan ke dokter. Kalau memang ngerasa ada kayak, dok kayaknya saya nggak cocok minum ini karena menimbulkan alergi, selalu bilang ke dokternya supaya diresepkan obat yang tidak menimbulkan alergi. Kalaupun ada reaksi tubuh atau apa ya segera konsultasi ke dokter lagi untuk mengetahui penyebabnya. Jangan sampai ada terjadi alergi obat yang sangat ditakutkan tadi reaksi cepat ataupun reaksi lambatnya gitu ya. Terima kasih. Komunikasinya yang harus komunikasinya betul. Oke, terima kasih Dokter Evi. Hari ini kita sudah belajar banyak seputar alergi obat. Semoga tidak ada lagi yang alergi dan sehat terus gitu ya, Dok ya. Terima kasih, Dok ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Evi. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di aplikasi Daai Plus. Saya Raden Batya Sumit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok.